Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Memperlakukan Sesama. Saudara, pernahkah saudara memeriksa bagaimana saudara memperlakukan orang lain? Barangkali jarang ya saudara. Atau mungkin saudara berkata, pernah sih Pak, cuman ya tidak sering. Bagus kalau begitu. Lalu, apa yang saudara dapatkan? Apakah saudara memperlakukan sesama dengan baik atau sebaliknya? Bagaimana? Saya percaya sekarang Roh Kudus sedang mencoba mengingatkan saudara akan hal itu. Atau saudara pernahkah memperhatikan bagaimana orang memperlakukan sesamanya? Bagaimana orang berbicara dengan orang yang dihormati atau sebaliknya dengan orang yang dipandangnya rendah? Bagaimana orang merespon orang yang membutuhkan bantuan atau barangkali hutang ketika yang datang orang yang selevel dengan dia atau dengan orang yang di bawahnya? Sama atau berbeda, saudara? Bagaimana orang menjamu tamu yang ia hormati dengan orang biasa? Dan masih banyak lagi, saudara. Saya jadi teringat ketika saya masih di bangku SMA kala itu, yaitu dengan pelajaran PMP. Pendidikan Moral Pancasila, di mana guru yang mengajar waktu itu sering berkata bahwa kita harus memanusiakan manusia. Itu berarti kita harus menempatkan manusia atau sesama dalam posisi yang seharusnya, yaitu sebagai sesama kita yang adalah manusia. Dan itu betul loh saudara. Karena memang faktanya banyak orang itu tidak manusiawi. Sederhananya, memanusiakan manusia artinya memperlakukan sesama manusia seperti kita memperlakukan diri kita sendiri, saudara. Seperti yang dituliskan di dalam Matius 22 ayat 39, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Begitu. Apakah kita tidak menghargai diri sendiri? Tentu tidak, bukan? Bahkan sebaliknya kan, maunya dihargai. Merendahkan diri sendiri juga tidak. Atau melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri. Apalagi saudara, tidak mungkin. Wong orang itu maunya selalu untung. Kan begitu saudara? Pastinya tidak dong. Apa yang menjadi hak kita, misalnya hak untuk dihargai, itu berlaku sama untuk semua manusia. Itu yang harus kita selalu ingat. Nah, masalahnya sering kita temui orang-orang yang memiliki kekuasaan atau pangkat atau status sosial yang lebih tinggi. Merasa mempunyai hak yang lebih tinggi. Itu masalahnya. Sehingga mereka ini malah mengeksploitasi orang-orang yang dianggapnya rendah. Mereka merasa berhak nyuruh-nyuruh bawahannya secara semena-mena. Contoh, disuruh kerja lembur terus-terusan. Atau kalau ada kesalahan sedikit saja langsung diomelin dengan omongan yang kasar, dengan kata-kata serapah. Sudah begitu, apa yang menjadi haknya juga masih sering diabaikan. Waktu gajian yang tidak tepat, maksud saya tidak tepat waktu,
lalu salah sedikit gaji dipotong, dan sebagainya. Padahal di dalam Mazmur 9 ayat 9 dikatakan, dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Dikatakan hanya Tuhanlah yang akan menghakimi dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenarannya. Artinya apa? Artinya kita tidak berhak sama sekali untuk menghakimi, apalagi merendahkan orang lain, sekalipun orang itu dalam pandangan umum memang pantas direndahkan. Tapi tetap tidak boleh, saudara. Kita semua itu sama. Jadi jangan memandang rendah orang lain dan menganggap diri paling hebat dan berkuasa. Ini sangat penting dan harus kita ingat betul, saudara. Ingat, ketika kita merendahkan orang lain, sebenarnya kita sedang sombong dan menganggap diri kita paling hebat, paling tahu, paling berkuasa, paling segalanya, saudara. Saudara sadar ya, sadar. Kita ini bukan siapa-siapa loh. Hanya Tuhan yang berkuasa untuk menghakimi. Seharusnya kita melindungi mereka. Apakah itu bawaan kita, mbak yang ada di rumah atau pembantu rumah tangga, atau mungkin teman-teman kita yang dibully. Dengan memanusiakan mereka dan tidak memanfaatkan tenaga mereka dengan tidak wajar. Misalnya nih, pembantu rumah tangga, meskipun tugasnya memang membantu semua urusan di rumah, mulai bersih-bersih, masak, cuci piring, baju, buang sampah. Tetapi kita tahu dong, pembantu itu juga manusia bukan? Butuh waktu istirahat, bukan mesin kok, butuh makan. Jadi saat kita mau minta bantuan, juga harus dengan bijak. Bukan malah tidak mau tahu dan egois. Mentang-mentang kita anak majikan lagi. Ya saudara, saya juga pernah dengar cerita. Kalau kasih makan ke pembantu yang diberikan makanan sisa. Ini kan sangat tidak elok. Apalagi kita orang yang mengerti kebenaran. Dalam Amsal 22 ayat 16 dituliskan, orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Sangat jelas, ayat ini mengingatkan bahwa penindasan terhadap kaum lemah sama saja merugikan diri sendiri. Jadi, kalau kita sudah dilindungi oleh Tuhan, kita sebagai anak-anaknya seharusnya terpanggil untuk melindungi hak orang-orang yang tertindas. Sebab itu, saudara, mari saya ajak kita sering-sering memeriksa diri kita. Apakah selama ini kita memperlakukan orang lain sudah dengan benar? Kalau selama ini kita cenderung kalau minta tolong sepertinya memaksa atau justru tanpa batas, ya, bertobat saudara. Atau sebaliknya, kalau kita sering memanfaatkan kebaikan orang lain, istilah Jawanya nyucuk-nyucukke. Itu juga sama loh saudara. Itu juga tidak memperlakukan orang lain dengan benar. Tahu kalau orang itu suka membantu dan pasti mau membantu kalau diminta. Lalu sedikit-sedikit minta bantuan, minta ini, minta itu. Dan tanpa mau berusaha sama sekali. Nah ini loh yang sering terjadi saudara. Loh, apa ada Pak orang seperti itu? Ada saudara. Tapi tentu saya berharap itu bukan saudara.
Oleh sebab itu, sekali lagi, mari kita belajar sama-sama, saudara, memperlakukan sesama dengan baik, yaitu dengan memanusiakan manusia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.